Surabaya terpilih jadi lokasi TC Timnas Senior yang akan melawan Argentina, begini alasannya. Sebanyak 26 pemain dipanggil oleh Sintayong untuk membela tim nasional, Timnas Indonesia. Mereka dipersiapkan untuk menghadapi dua agenda FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina. Training camp digelar di Surabaya mulai tanggal 5 Juni mendatang. Dikutip dari laman resmi PSSI, skuad Garuda dijadwalkan menjamu Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, di Surabaya. Pertandingan ini dihelat pada tanggal 14 Juni mendatang. Selepas itu, Hernando Ari Sutaryadi dan kawan-kawan berhadapan dengan Argentina. Duel kontra jawara Piala Dunia 2022 ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada tanggal 19 Juni. Sebelum berjumpa dengan Palestina dan Argentina, Sintayong akan mengumpulkan pada pemain di Kota Pahlawan. Training camp Timnas Indonesia di Surabaya digelar mulai tanggal 5 Juni. Melihat dari 26 pemain yang dipanggil oleh Sintayong pelatih Timnas Indonesia, 7 diantaranya merupakan pemain naturalisasi. Ketujuh pemain itu adalah Sandy Walsh, Sain Patinama, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Jordi Amat, Mark Klok, dan Stefano Lillipali. Selain itu, nahoda asal Korea Selatan tersebut juga memanggil pemain-pemain Timnas U22, yang meraih emas di SEA Games 2023 di Kamboja, seperti Hernando, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand. Tak hanya itu, Timnas Indonesia akan disibukkan dengan berbagai kegiatan pada tahun ini. Setelah melawan Palestina dan Argentina, FIFA Matchday kembali digelar pada tanggal 12 September tahun 2023. Lalu Timnas tampil di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 17 Oktober tahun 2023. Pemain keturunan Indonesia berdarah Solo, kode Tom Haye bela Timnas Indonesia. Dalam tubuh gelandang energik ini mengalir dari Solo dan Sulawesi Utara. Kakek pemain kelahiran Amsterdam pada tanggal 9 Februari tahun 1995 itu berasal dari Solo, Jawa Tengah dan neneknya memiliki keturunan Sulawesi. Kini, Tom Haye bermain di NAC Breda di Eredivisie Belanda. Selama 26 tahun menjadi warga Belanda, Tom Haye yang berusia 26 tahun belum pernah membela Timnas Belanda Senior. Ini membuka peluang Tom Haye direkrut Timnas Indonesia Senior. Sebelumnya, Tom Haye hanya bermain di Timnas Belanda Junior dari U15 hingga U21. Sebelum di NAC Breda, Tom Haye pernah bermain di Serie A Liga Italia pada tahun 2019. Dia bermain di Lecce. Tom Haye membantu Lecce promosi ke Serie A Italia pada tahun 2019. Kepiawaiannya memainkan bola membuat pemain bernomor punggung 33 di NAC Breda itu dipanggil The Professor. Julukan itu diberikan rekan setimnya karena kebiasaan Tom Haye memberikan masukan kepada tim pelatih. Dengan tinggi 177 cm, Tom Haye kokoh dalam memainkan peran sebagai gelandang bertahan. Selama 54 kali berseragam NAC Breda, Tom Haye sudah mengoleksi 5 gol di Liga Belanda. Tom Haye termasuk pemain yang sempat diisukan akan dinaturalisasi oleh PSSI pada tahun 2017. Namanya pernah masuk dalam 24 orang pemain keturunan Indonesia di Eropa yang dipantau PSSI. Tom Haye pun ikut memfollow akun Instagram resmi PSSI. Ini bisa menjadi kode Tom Haye ingin membela Timnas Indonesia seperti pemain keturunan Indonesia lainnya. Tiba di Indonesia, Sain Patinama langsung makan nasi goreng dan pepes ikan kecombrang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya bertemu secara langsung dengan pemain naturalisasi Indonesia, Sain Patinama. Pertemuan antara Erick Thohir dengan Sain Patinama berlangsung di Indonesia. Sain Patinama memutuskan untuk ke Indonesia di tengah-tengah agenda FIFA Matchday. Setibanya di Jakarta, Sain Patinama bertemu dengan Erick Thohir. Pertemuan itu berlangsung hangat di salah satu tempat makan di Jakarta. Banyak obrolan yang menarik dilakukan kedua belah pihak sambil menikmati makanan. Erick Thohir pun mengatakan bahwa Sain Patinama rindu dengan masakan Indonesia. Ada 2 menu masakan Indonesia yang disajikan Erick Thohir kepada pemain berdarah Belanda itu. Ketika dijemput tim PSSI, Sain Patinama bilang kalau ia rindu sama masakan Indonesia.
Kami lalu berbincang sambil menikmati nasi goreng dan pepes ikan kecombrang, kata Erick Thohir. Ini untuk ketiga kalinya Sain Patinama datang ke Indonesia. Sebelumnya, pemain yang mempunyai darah Indonesia dari bapaknya itu datang ke tanah air untuk proses naturalisasi. Kedua, pemain berposisi bek kiri itu datang untuk pengambilan sumpah warga negara Indonesia, WNI. Ketiga, Sain Patinama datang untuk melihat timnas Indonesia bertanding di FIFA Matchday. PSSI bisa mempertimbangkan sejumlah nama pemain dengan status Grade A yang layak dinaturalisasi untuk menggantikan bek keturunan Indonesia Belanda, Justin Hubner, yang batal menjadi WNI. Sebab, masih ada beberapa nama pemain keturunan yang punya kualitas mumpuni untuk dijadikan andalan timnas Indonesia pada masa depan. Mereka bisa berpeluang jadi WNI karena punya garis keturunan Indonesia. Staf ahli khusus Menpora untuk urusan atlet diaspora, Hamdan Hamedan, sebetulnya sudah menyebutkan bahwa tiga pemain Grade A ini punya kualitas yang mumpuni untuk timnas Indonesia. Saya cukup mengetahui ketiga nama, Jordi Wehman, J. Izes, dan Ragnar Oratmangun, punya kualitas bagus buat timnas Indonesia. Tapi, yang bertugas menaturalisasi mereka adalah PSSI, ujar Hamdan Hamedan dalam wawancara di YouTube milik Yusa Nugraha. Jordi Wehman merupakan gelandang tengah yang usianya masih muda. Pemain berusia 24 tahun ini berkarier bersama ADO Den Haag dengan status pinjaman dari klub asal Swiss, FC Luzern. Pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023, Jordi memainkan 15 pertandingan bersama ADO Den Haag di ajang Eerste-Divisie alias kompetisi kasta kedua Liga Belanda. Dia turut menyumbang 1 gol untuk timnya. Apabila PSSI menaturalisasi Jordi, maka opsi pemain di lini tengah akan bertambah, sehingga tim pelatih timnas Indonesia bisa mendapatkan alternatif baru.